Oke, itu tadi adalah video tentang prediksi. Sebenarnya nggak murni tentang prediksi ya, itu tadi lebih ke harapan. Dan wajar saja sebagai seorang fans, saya berharap Justin Gaethje akan menang. Dan secara technical pun sebenarnya Justin Gaethje memang memiliki peluang untuk menang. Walaupun saya tidak akan menampik bahwa Paddy itu secara data di atas kertas itu lebih diunggulkan atas Gaethje. Tidak lebih skillful, tidak lebih baik, tapi karena memang Paddy jauh lebih prima dibandingkan Gaethje yang sudah menua gitu. Kalau dari sisi striking, sebenarnya saya tidak melihat sesuatu yang spesial dari Paddy Pimblett selain dari jangkauannya. Jangkauannya memang sangat panjang, dan di pertandingan melawan Michael Chandler itu memang Paddy menunjukkan bahwa ia dengan sangat baik mengatur jaraknya, dan itu yang harus diwaspadai oleh Gaethje. Karena Gaethje itu bisa kalian lihat di face off ya, di face off itu tangannya beda. Panjang tangannya Paddy sama Justin Gaethje itu benar-benar berbeda jauh, dan Justin lebih pendek dibandingkan Paddy Pimblett, dan itu mungkin akan mempengaruhinya. Tapi kalau soal pengalaman ya saya yakin Gaethje akan mampu menangani Paddy. Yang menjadi persoalannya itu adalah Gaethje itu sering banget kebiasaannya ketika dia ditendang dia akan guard seperti ini. Jadi normalnya kalau guard itu kan cukup tangan ya, kalau dia itu enggak, kepalanya ikut direndahkan gitu. Jadi sangat sering dia kena tendangan seperti itu sudah kebiasaan ya, udah dari dulu. Waktu lawan Poirier pertama dan kedua, Justin Gaethje sering kena itu. Dan ketika di UFC 300, kebiasaan Gaethje itu benar-benar dipahami dengan baik oleh Max Holloway. Karena itu Max Holloway melakukan spinning back kick. Jadi 1, 2, 3 combo, kemudian dia tutup dengan spinning back kick, dan di ronde pertama berhasil menyentuh hidung Gaethje, tendangan dari Holloway. Karena Gaethje kan sering seperti ini kalau ditendang kan, dan membuatnya mimisan dari ronde pertama hingga ronde kelima, yang membuatnya di ronde-ronde selanjutnya itu performa Gaethje sudah sangat menurun, karena kan tiap rondenya Gaethje kehilangan darah dari hidungnya, dan itu membuat konsentrasinya pecah dan sebagainya. Dan yang saya takutkan mungkin akan terjadi karena Paddy Pimblett itu juga fighter yang cukup cerdas sekarang dalam membuat game plan, apalagi dengan tim kepelatihannya seperti itu. Bisa saja, apalagi tendangannya Pimblett itu sangat panjang reach-nya, body kick-nya, terus leg kick-nya, dan kalau dia spinning back kick seperti Holloway, mungkin saja akan bisa mengenai Justin. Nah, itu yang saya khawatirkan dari seorang Justin Gaethje seperti itu. Tapi di atas kertas saya berharap, bukan di atas kertas ya, intinya saya berharap Gaethje bisa menang, karena ini adalah terakhir kalinya Gaethje mendapatkan peluang itu untuk mendapatkan sabuk undisputed ya, walaupun lewat interim dulu. Dan kalau dia benar-benar bisa mengaplikasikan pengalamannya, saya yakin Gaethje bisa memberikan 1-2 pukulan yang dapat mengancam Paddy. Paddy itu kelemahannya menurut saya adalah dia tidak punya head movement yang bagus selevel top fighter. Ya betul, dia mampu membalas, tapi dia juga sering kecolongan, dan kalau kecolongannya oleh pukulan Gaethje, kita lihat apakah Paddy bisa mempertahankan dagunya atau tidak. Ya itu sih. Tapi kalau ditanya jujur di atas kertas, Paddy memang lebih layak diunggulkan atas Gaethje. Tapi hati kecil tetap mendukung Gaethje untuk menang di pertandingan ini. Oh ya, bagi untuk para fans UFC Indonesia, ada kabar baik bahwa Video itu telah secara resmi menyiarkan secara legal program UFC, dan biaya langganannya lebih murah dibandingkan biaya langganan ke Mola TV yang dulu-dulu seperti itu. Jadi mungkin karena efek Paramount Plus juga tidak ada pay per view, jadi tarifnya lebih murah, atau saya tidak tahu, atau mungkin karena video adalah platform yang memang sudah jauh lebih gede dibandingkan Mola, jadi dia bisa mengakomodasi sebuah konsep agar para pelanggannya lebih banyak dengan menekan harga. Saya tidak tahu, tapi intinya syukurlah kita bisa mendukung favorit kita menonton UFC tanpa harus menggunakan link Rusia ataupun VPN. Oke, itu untuk harapan saya di main kali ini.
di main event kali ini dan kita saksikan bersama mulai besok pagi. Dan untuk fast react-nya akan saya upload sesaat setelah UFC 324 berakhir. Terima kasih atas supportnya dan sampai jumpa. I mean, obviously his grappling is world class. You know, I have 26 wins with 20 knockouts. He's got 20 wins or something with 10 submissions, and so it's a classic striker versus grappler. But luckily, grew up a grappler, grew up a wrestler, and I'm one of the hardest guys to ever take down. You know, Fiziev caught 2 of my kicks. That's how he took me down. And outside of that, Khabib Nurmagomedov's the only guy that's ever taken me down. Ultimately, he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. Selanjutnya adalah aspek kardio dan durability. Secara umum, Gaethje lebih unggul dibandingkan Paddy. Gaethje sudah diperlihatkan mampu bertarung hingga 5 ronde, meskipun seperti biasa ia selalu sempoyongan karena terbawa suasana adu pukul. Sedangkan Paddy hanya pernah sampai 5 ronde di Cage Warriors saja. Paddy belum pernah merasakan ronde 4 selama di UFC. Meskipun secara natural talent Gaethje memiliki lebih banyak kardio, tapi efek usia pasti akan berpengaruh di sini. Jadi saya bisa bilang untuk kardio saat ini mereka hanya beda tipis. Begitu juga dengan durability. Justin Gaethje terkenal dengan durability yang cukup badak. Tapi saya akan mengunggulkan Paddy di sini karena ya seperti yang kita tahu, Justin Gaethje telah menerima banyak sekali damage dalam karirnya. Mulai dari Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Rafael Fiziev, hingga Max Holloway. Sedangkan Paddy masih belum menerima damage sebanyak Gaethje. Paddy sendiri mengatakan bahwa Gaethje menderita damage 5 kali lebih parah dibandingkan dirinya. Dan sejauh ini, rahang Paddy juga cukup kuat menerima pukulan dari lawannya sejauh ini. Namun, apakah itu cukup kuat untuk menahan pukulan Gaethje? Akan kita temukan jawabannya nanti. But it's crazy how much he gets hit. I know he takes 1 to give 1, but he takes 4 to give 2. Everyone laughed at me, but I can genuinely see me knocking him out. Never mind submitting him. I can see me putting him unconscious on the feet. He is getting older now. He's 37. He's got 5 careers worth of damage compared to me. I just don't see where he can beat me unless he lands that big 1 blow. But we all know I'm not getting knocked out. Terakhir adalah dari sisi fight IQ dan pengalaman. Saya sedikit mengunggulkan Paddy untuk fight IQ jika Gaethje terbawa suasana. Jika keduanya bermain rapi, maka saya akan mengunggulkan Justin Gaethje. Dan untuk pengalaman, saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa Gaethje lebih unggul atas Paddy. Gaethje sudah melawan hampir semua yang terbaik di masanya, seperti Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Khabib, hingga Charles Oliveira. Jika dibandingkan dengan resume lawan yang dihadapi Gaethje, resume Paddy memang tampak seperti lelucon saja. Tapi di sisi lain, kita juga bisa menilai bahwa tubuh Paddy saat ini jauh lebih baik dibandingkan tubuh Gaethje yang sudah pasti menerima kerusakan parah akibat bertarung melawan monster-monster tersebut. Demikian video preview mengenai perbandingan skill set mereka. Perlu diketahui bahwa bukan berarti fighter dengan skill yang lebih lengkap akan memenangkan pertandingan. Tapi, fighter yang berhasil mengaplikasikan gameplaynya dengan performa terbaik yang pasti akan menang. Seperti kata GSP, bahwa it's not the best fighter who always wins the fight, but the fighter who performs the best, he will win the fight. Gaethje mungkin lebih unggul dari data di atas, tapi sejujurnya, Paddy memang layak diunggulkan oleh Bandar karena faktor usia dan momentumnya. Agak sedih sih sebagai fans Gaethje, tapi itulah realitanya. Untuk prediksi pribadi akan saya berikan di video selanjutnya. Stay tune terus ya. Jadi bagaimana menurut kalian?